Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadwi Satria Hendra Putra dari kelas 12 di SMA 82 Jakarta. Pada hari ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia melalui perspektif saya sendiri sebagai tambahan nilai pelajaran pendidikan Pancasila kelas 12 SMA. Baik. Menurut UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang semenjak ia lahir yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini negara itu harus melindungi, menjaga, serta menjalankan hak asasi manusia itu sendiri. Pada dasarnya hak asasi manusia adalah sebuah hak asasi manusia yang dapat dikatakan sebagai hak dasar seseorang untuk dapat hidup aman, nyaman tanpa ada tekanan dari siapapun, dan mendapatkan kebebasan untuk berpendapat dan terhindar dari segala bentuk penganiayaan ataupun kekerasan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan tidak boleh mengurangi ataupun menangguhkan hak tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum itu sendiri. Pada dasarnya hak asasi manusia dibedakan menjadi dua, yakni hak sipil dan hak politik, serta hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil dan politik ini merupakan suatu hak dasar yang memang sangat fundamental dalam penerapan hak asasi manusia itu sendiri, yakni hak atas rasa aman, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilu, dapat dikatakan sebagai berkaitan dengan kebebasan individu untuk berkecimpung dalam kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan politik. Lalu yang kedua ada hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, yang dapat dikatakan hak-hak ini adalah hak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar atau pengembangan diri seseorang untuk menjadi suatu individu yang mereka butuhkan di masa depan ataupun di masa-masa yang akan datang. Yang pertama adalah hak atas pekerjaan. Jadi setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak sesuai dengan kualifikasi ia. Lalu ada hak atas pendidikan, bahwa setiap orang itu berhak atas pendidikan yang didapatkan baik dari pemerintah ataupun dari fungsi dari ikatan masyarakat yang terkecil, yakni keluarga. Dan yang terakhir adalah hak untuk kesehatan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Lalu timbul pertanyaan, apa prinsip-prinsip hak asasi manusia? Yang pertama adalah hak asasi manusia adalah bersifat universal atau atau berlaku untuk semua orang, tidak dapat diganggu gugat. Jadi setiap orang itu memiliki hak asasi manusia yang sama, yakni untuk tidak diberikan kekerasan atau untuk mendapatkan sebuah rasa aman. Lalu yang kedua adalah indivisibilitas, atau dapat dikatakan prinsip hak asasi manusia itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran terhadap satu hak itu bisa berdampak pada pelanggaran terhadap hak yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah interpendensi, atau hak asasi manusia itu saling bergantung antar satu dengan yang lainnya, sehingga timbullah di sini ada suatu hubungan yang saling mempengaruhi. Dan keempat adalah kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap hak asasi manusia itu tidak memandang jenis-jenis perbedaan baik secara fisik, suku, budaya, serta agama. Lalu yang adalah kelima, hak asasi manusia itu sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap individu itu harus menghormati martabat manusia, tidak boleh dilakukan dalam segi kekerasan apapun. Lalu, bagaimana keterkaitan antara pengingkaran kewajiban hak warga negara dan pelanggaran hak warga negara dalam hal ini dapat mempengaruhi hak asasi manusia? Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa hak asasi manusia dan hak warga negara adalah dua hal yang berbeda. Namun, pada dasarnya hak warga negara itu dapat memang berbeda-beda dalam setiap warga negara. Namun untuk mengimplementasikan hak warga negara, maka kita pun juga pemerintah pun harus memenuhi hak asasi manusia dari warga negara itu sendiri, sehingga dapat dalam hal ini timbullah suatu kewajiban asasi atau kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh semua individu ataupun semua orang dalam dunia ini yang melekat semenjak ia lahir. Kenapa ada kewajiban asasi dalam hal ini? Kewajiban asasi dapat kita pahami bahwa dengan adanya hak asasi manusia, kita pun juga harus menjaga hak asasi manusia orang lain, sehingga timbullah kewajiban asasi. Baik. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara itu dapat terjadi secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Semisalnya, pelanggaran hak sipil. Dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, yang misalnya membatasi kebebasan
seseorang untuk berpendapat ataupun berkumpul. Nah, ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak sipil dan pelanggaran hak warga negara yang dapat bersinggungan hak asasi manusia. Karena pada dasarnya dalam hak sipil dan hak politik, hal ini diatur dalam bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul itu merupakan sebuah hak asasi manusia. Lalu yang kedua misalnya kewajiban yang diingkari. Kewajiban yang diingkari misalnya kewajiban warga negara dalam membayar pajak. Dalam hal ini, ketika warga negara itu tidak membayar pajak pada dasarnya, akan mempengaruhi pembangunan-pembangunan yang terjadi di dalam negara tersebut. Sehingga dapat dikatakan, hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan misalnya, pemerintah pun akan dapat dikatakan akan gagal untuk memenuhi hal tersebut. Karena apa? Karena kewajiban warga negara yang seharusnya dipenuhi oleh warga negara yang lain itu tidak dibayarkan atau tidak dipenuhi. Sehingga hal itu pun akhirnya dapat mempengaruhi hak warga negara yang lainnya. Dalam hal ini, kita penting untuk memahami bahwa pada dasarnya ketika hak asasi manusia itu berkaitan dengan kewajiban asasi. Namun, ada perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang semenjak ia lahir. Sedangkan hak warga negara adalah suatu hak yang memang harus dipenuhi pemerintah oleh warga negaranya kepada warga negara itu sendiri. Dalam hal ini hak warga negara berbeda dengan hak asasi manusia. Hak warga negara dalam setiap negara itu berbeda-beda. Misalnya antara negara Arab Saudi dengan Indonesia. Negara Arab Saudi memiliki, misalnya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan misalnya bansos 500.000 setiap bulan kepada warga negaranya. Sedangkan di Indonesia misalnya tidak ada peraturan atau peraturan hukum yang mengatur hal tersebut. Sehingga hal ini dapat dikatakan akan ada suatu perbedaan. Nah, prinsip-prinsip hak asasi manusia di sini itu pun mendasari suatu pengimplementasian dari kewajiban warga negara dan hak warga negara itu sendiri, sehingga diharapkan hal ini pun dapat diimplementasikan untuk membuat suatu lingkungan yang lebih sejahtera dan keadilan bagi seluruh warga negara, baik dari segala segi ekonomi, politik, dan bahkan sosial budaya maupun pendidikan. Terima kasih banyak.